Oke, jadi teman-teman, gerhana itu ada kepanjangannya, yaitu gerakan menghafal surat pilihan. Jadi sebelum-sebelumnya ini ada rangkaian program, dan yang saat ini, sore ini, yang teman-teman saat dijalani, itu adalah acara puncak dari program gerakan menghafal surat pilihan. Jadi seperti itu, Rafif. Oh, seperti itu, Masya Allah. Baiklah, sebelum dimulainya acara, Rofif punya pantun nih buat teman-teman nih. Apa tuh? Dengerin ya. Sore-sore bulan Ramadan pergi ke Masjid Al-Huriyah. Pas mau bukber, nggak sengaja bertemu Kak Yahya Abdillah. Agar Cakep. kajian sore hari ini berjalan lancar dan penuh berkah, mari sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pantunnya mantap ya. Baiklah, selanjutnya ada acara apa lagi nih, Hilmi? Oke, setelah tadi kabar-kabaran, sekarang ada acara selanjutnya, yaitu acara tilawah. Oke, tilawah yang akan disampaikan uh, oleh Kabili Sabar Alamsyah. Kepada Kabili, apakah sudah hadir di meeting Zoom? Bagaimana Hilmi? Apakah Akhi Nabila sudah hadir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf offcam karena jaringan di sini agak bersahabat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Akhi Nabili Sabar Alamsyah yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran menambah keimanan, ketakwaan, dan juga menenangkan hati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Amin, amin, amin. Selanjutnya ada acara apa lagi nih, Pip? Selanjutnya ada acara inti dari kajian sore hari ini. Namun sebelum itu akan ada beberapa maklumat yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelumnya izin saya menyampaikan SOP dari acara pada sore hari ini. Yang pertama itu meluruskan niat karena Allah. Yang kedua berdoa agar Allah diberi keberkahan dalam menuntut ilmu.
Yang ketiga, dalam keadaan berwudu. Yang keempat, mengingatkan untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Kelima, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kajian. Yang keenam, menyiapkan catatan baik dalam bentuk digital ataupun kertas. Yang ketujuh, menghidupkan kamera bagi yang tidak memiliki hambatan syar'i, contohnya masalah device, kondisi tidak memungkinkan, atau alasan syar'i individu. Khusus akhwat, harap gunakan masker atau stiker masker bagi device laptop. Yang ke-8, memastikan audio dalam mode diam atau mute. Ke-9, menggunakan mic hanya saat diperlukan. Yang ke-10, memberi informasi kepada panitia perizinan apabila ingin meninggalkan room Zoom. Selanjutnya akan ada penyampaian CV pemateri kita pada sore hari ini. Akan disampaikan oleh Saudara Rafif. Silakan MC. Berikut merupakan CV dari pemateri sore hari ini. Nama Zaki Ahmad Rifai, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 1994. Status sudah menikah, moto jangan bosan hidup, aktivitas mengurus anak, menulis, dan jalan-jalan. Tokoh idola Nuruddin Mahmud bin Zaki. Karya tulis, berjuta rasa menjadi papa muda, jangan berdakwah, nanti masuk surga. Islam gak liberal, pelajaran dari buku kehidupan. Selanjutnya pendidikan. SD Bani Saleh 3 Bekasi, SMP Negeri 5 Kota Bekasi, SMK Negeri 1 Kota Bekasi, S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Untuk berpengalaman mengisi seminar di berbagai kampus seluruh Indonesia maupun kajian di masjid atau instansi. Peran tausiah cinta, kedua 5 penjuru masjid. Berikut merupakan beberapa sosial media dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Oke teman-teman, itu ada sosial medianya. Silakan teman-teman follow untuk info selanjutnya dari Ustadz Ahmad Zaki Rifai. Oke, sambil menunggu Ustadznya datang, kita mau nanya-nanya dulu nih kabar-kabar dari teman-teman. Oke, kita mau tanya nih, teman-teman di sini dari mana aja nih asalnya? Coba dong chat kolom komentar dari mana asalnya teman-teman. Oh, ada yang dari Surabaya, dari Cianjur. Itu Bayu. Wah, Surabaya. Jauh-jauh ya, Fip ya? Insya Allah. Semangat sekali mengikuti kajian sore hari Masya ini. Allah. Oh, si Rafif sendiri dari mana nih? Aneh tinggalnya sekarang di daerah Depok. Kalau Hilmi gimana nih Hilmi? Daerah mana nih? Oh, kalau ada dari Bekasi, Fip. Ini ada dari teman-teman yang di Bekasi nih. Halo, sobat Bekasi. Panas ya Bekasi ya? Enggak deh. Dingin. Oke nih, ada dari Pekalongan, ada yang dari Padang. Masya Allah, semangat banget buat ikuti kajiannya. Wih, udah banyak nih ya. Jakarta. Oke, Masya Allah banyak banget. Masya Allah. Anda mau nanya nih Hilmi, untuk kegiatan selama Ramadan, gimana nih aktivitas perkuliahan? Apakah lancar? Ada ya, Anda sendiri aktivitas perkuliahan, alhamdulillah ya, lancar ya, sembari diiringi dengan ibadah yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Soalnya sayang banget teman-teman kalau misalkan di bulan Ramadan ini teman-teman nggak meningkatkan ibadahnya, nggak meningkatkan, nggak upgrade gitu. Jadi sehingga kedepannya nanti learning outcome-nya kalau udah Lebaran makin giat lagi beribadah. Kalau Raffi sendiri gimana nih? Alhamdulillah untuk selama Ramadan ini cukup berbeda dari Ramadan sebelumnya karena perbedaannya tuh aktivitas perkuliahannya tuh dibarengi dengan Ramadan. Jadi manajemen waktunya harus benar-benar sesuai karena bukan hanya tugas kuliah, tapi kegiatan-kegiatan ibadah juga harus dikejar terus nih. Benar-benar. Apalagi kalau misalkan kalau kita malam-malam biasanya belajar kan ya, terus diiringi dengan tarawih, jadi pelajaran jam 9. Jadi ada
kurang waktu belajar, tapi kita juga bisa belajar juga tuh teman-teman di waktu sahur, waktu sebelum berbuka kan, sambil belajar. Bener banget Tuh, Hilmi. bener banget. Ya, jadi teman-teman intinya berhubung kita masih bulan Ramadan dan sebentar lagi ya sudah mau Lebaran, kita manfaatkan waktu yang eh, tidak banyak ini untuk meningkatkan amal ibadah ini mumpung masih ada gitu. Dan semoga kita ke depannya nanti bakal dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin. Amin. Gitu teman-teman. Oke, kita masih menunggu kedatangan Ustadz Ahmad Ribai. Kita mau tanya lagi nih, teman-teman masih semangat nggak? Coba dong di kolom chat, komentar semangat gitu. Atau enggak kasih reaksinya semangat. Semangat dong, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kita mau ngajak ngobrol nih sama apa nih apa yang ada di sini gimana nih, Pip? Boleh, boleh. Oke, siapa ya, Pip ya? Yang on cam ada nggak, Pip? Yang on cam, Wah, tidak ada. boleh kita tunjuk saja mungkin Hilmi. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Silakan. Gimana, Robi? Tunjuk aja, Robi. Siapa nih Hilmi? Siapa ya? Ini nih. Oh, tuh ada eh tadi ada yang on cam loh. Oke, malu-malu ya. Oke, gimana, Pip? Tunjuk aja deh dari aku deh. Boleh. Ayo Eh, dipilih-pilih. hmm, mungkin dari profil picture-nya ya. Eh, Akhina Chandra Ismail, apakah masih bersemangat? Insya Allah siap semangat. Insya Ya Allah. Allah, mantap. Semangat terus, harus semangat. Bentar lagi buka. Gimana nih Akhina Chandra selama Ramadan ini kegiatannya apa aja sih kesibukannya? Kesibukan di bulan Ramadan. Mungkin ya salah satunya pasti dengan perkuliahan, tapi alhamdulillah juga bisa diberikan kesempatan buat menselingi dengan ibadah gitu. Kayak pasti sholat tarawih, terus membaca Al-Quran seperti itu. Dan alhamdulillah bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini gitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Jazakallah khairan. Akhina Chandra yang telah memberikan sedikit komentar. Selanjutnya siapa lagi nih Hilmi? Selanjutnya, oh ya, sebenarnya kan kita ini kan yang kita jalani acara puncak gerhana ya. Nah, kita mau siung santri gerhananya nih, Pip. Siapa nih Hilmi? Siapa ya? Em, Santri gerhana. Bentar, Ani masih milih-milih nih. Ini soalnya banyak banget, Masya Allah. Dari 61, Ani milih satu orang yang buat kita tanyain dari Sati Gerhana. Bentar, bentar. Masih dicari yang tepat ya Masih Hilmi. dicari nih. Bingung-bingung nih. Kayaknya semuanya mantep-mantep ini. Insya Allah.
Mungkin dari ahwatnya Hilmi. Boleh nih Hilmi ditunjuk. Tadi kan barusan Ikhwan. Sekarang mungkin ahwatnya Hilmi. Oke, Ahwat ya. Boleh deh, Ahwat deh. Boleh nih, yang dari komen nih, dari komen. Ada dari Ai Nurul. Gimana nih Ai Nurul? Halo Ai Nurul. Gimana? Halo, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kegiatan di selama bulan Ramadan gimana nih? Alhamdulillah, Kang, diberi kelancaran meskipun lagi kuliah. Banyak tugas juga, Kang, di UPI. UASnya banyak. Insya Allah. Tapi, Oh, Masya Allah di UPI. Oh, ya Allah. Alhamdulillah, tapi dilancarin buat ibadah juga. Masih bisa lah. Nggak hanya kuliah aja, Kang. Ikut gerhana juga, Alhamdulillah. Diberi kesempatan. Bisa ikut kegiatan di PB ini. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih terkait rangkaian program gerhana itu seperti apa? Program gerhana ini menurut saya merupakan suatu kegiatan yang emang benar-benar bermanfaat ya buat kita, buat saya pribadi terutama ya. Gerhana ini kan merupakan suatu menghafal surah pilihan ya, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, dan asalkan kita niat dan ada kemauan. Terus kita juga diajarin gitu ngaji yang benar tuh kayak gimana. Dan kakak-kakaknya tuh emang humble banget gitu, enggak menekan kita gitu, tapi lebih ke santai, relax gitu sih, Kang. Terus bermanfaat banget pokoknya kegiatan ini. Setiap hari juga dikasih booster penyemangat kita buat menghafal Al-Quran. Gitu, Kang. Alhamdulillah. Jazakillah khairan atas penyampaiannya, Ainurul. Amin. Masya Allah banget ya tadi dari jauh-jauh dari UPI kan ya. Astagfirullah. Semoga selanjutnya kita juga bisa ikutan nih di agenda-agenda program yang memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Oh, oke nih. Berhubung Ustadz Jakinya sudah datang, kita kabar-kabar dulu sama Ustadz Jaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Jaki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jelas aja nih, tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, kita langsung dengarkan dari pemaparan materi dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Kepada Ustadz Zaki, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Ustadz. Di sini nggak ada tuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Sayyidina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, ya, kepada kita inspirasi, kepada kita banyak sekali kasih sayangnya sehingga kita masih bisa berkumpul melakukan agenda meskipun dalam kondisi yang terbatas, ya, kondisi yang tidak ideal, daring, dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya berhukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Dan tentu saja kita menantikan syafaatnya, semoga kita mendapatkannya di akhir kelak. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini kan temanya, ya pertama sih minta maaf ya, karena ada kesalahan teknis ya, biasa. Jadi
saya kira acara pada sore hari ini itu cuma satu, ya, ternyata dua. Yang acara sebelumnya saya kira pagi, ternyata setelah saya cek lagi ternyata sore. Ya ini saya mohon maaf banget buat teman-teman panitia atas ketidaknyamanannya ini karena keteledoran saya sendiri. Ya semoga dimaafkan ya. Kalau nggak dimaafkan saya live aja. Lalu ini kan temanya, sebenarnya temanya adalah mendekat kemuliaan Lailatul Qadar. Masalahnya sekarang udah hari ke-28. Jadi hari ke-27. Nanti malam ke-28, besok ke-29. Berarti udah apa ya? Udah sebenarnya kalau kita ngomongin Lailatul Qadar udah lewat ya. Cuma ya oke lah. Ya namanya juga ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan, insya Allah nggak bakal lekang oleh waktu sebenarnya. Cuma kita persiapannya buat tahun depan nih kayaknya. Jadi karena buat tahun depan ya, jadi tentu saja teman-teman sekalian, yang pertama apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Tentu saja yang kita persiapkan adalah niat ya, karena Rasulullah SAW bersabda taharau Lailatul Qadar ya, taharau Lailatul Qadar fil ashril awakhir Ramadan ya, atau di dalam hadis yang lain minal witri, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi itu yang disuruh adalah yang nyari. Kalau yang tidak mencari dia tidak akan mendapatkannya. Nah ini istimewanya Lailatul Qadar ya. Itu pertama. Jadi kita harus mencari. Nggak bisa kita nggak nyari. Apa yang kita harus persiapkan adalah niat. Dan yang kedua kita harus tahu bahwa Lailatul Qadar itu mulia karena Al-Quran. Ya. Jadi kita jangan berpikir bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita sendiri tidak memuliakan, ya, tidak berdekatan, tidak berinteraksi, tidak satu frekuensi dengan Al-Quran. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Jadi tidak kemudian ayat itu inna inna anzalna atau inna nazzalna Lailatul Qadar ya. Tapi Allah tidak bilang sesungguhnya kami turunkan Lailatul Qadar itu gitu ya. Allah bilangnya sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada Lailatul Qadar. Artinya apa? Berarti penyebab Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Ya, penyebab mulianya Lailatul Qadar, penyebab mulianya malam itu adalah karena turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran membuat semuanya menjadi mulia. Orang yang di mukjizati Al-Quran dia menjadi mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Satu buku atau satu kertas yang ada tulisan Al-Quran dia menjadi dimuliakan. Ya. Kemudian umat yang diberikan karunia berupa kitab suci Al-Quran, dia juga menjadi mulia. Ya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Ya, jangan kemudian kita memandang Lailatul Qadar ini malam yang mulia dan kita melepaskan Al-Quran daripadanya, itu salah. Ya, karena Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar pada malam yang diberkahi kalau di surat Ad-Dukhan, ya. Dan ini maksudnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu pun mulia karena Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita persiapkan adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Begitu juga buat perempuan-perempuan yang sedang haid, ya. Menurut beberapa ulama, menurut pandangan beberapa ulama, boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Jadi artinya kita tidak punya alasan untuk tidak menghargai, untuk tidak melangitkan Al-Quran di malam-malam Ramadan. Ya, apalagi ditambah kekhususan lagi tadi saya bilang, pertama malam itu menjadi mulia. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran pun jadi mulia. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, ya, di mana Al-Quran Allah turunkan itu pada bulan Ramadan, ya. Nanti perdebatannya adalah pada apakah pada nuzul Quran itu pada 17 Ramadan ya atau pada Lailatul Qadar. Nah, itu perdebatan yang sebetulnya saya kira tidak perlu ya. Karena jelas bahwa Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar dan
kalau misal ada yang beranggapan seperti itu, memang ada sejarahnya, ya, bahwasanya Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah atau langit dunia itu pada Lailatul Qadar secara langsung atau secara sepenuh, secara keseluruhan. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi yang dibawa oleh malaikat Jibril itu, ya, dimulai pada 17 Ramadan itu, ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Oke, tadi kembali ke bulan yang diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi bulan yang mulia. Ya. Jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat dimuliakan. Cuma datang 1 tahun sekali, ya. Ketika bulan Ramadan itu futihat abwaabul jannah, yaitu dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwaabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, ya, dan dibelenggu setan-setan. Jadi mulianya adalah segala sesuatu yang kita harapkan sebagai hamba itu ada dipaketkan di bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi ini penting banget, ya, sebelum kita tuh dapat Lailatul Qadar apa enggak gitu. Ini penting banget untuk kita ketahui. Nah, teman-teman sekalian, ini kan teman-teman yang setahu saya ya di program gerhana. Nggak tahu ini gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya. Yang paling jelas ini kan gerakan menghafal surat pilihan, ya nggak sih? Ya. Jadi surat pilihan, surat apa aja yang kamu pilih. Itu tidak lantas menentukan dirimu siapa. Kalau kamu pilihnya surat Al-Jin, ya kamu menentukan bahwa kamu itu jin. Ya, jadi intinya adalah ketika kita menghafalkan itu, teman-teman sekalian, janganlah kalian itu memandang bahwa menghafalkan Quran itu harus sekaligus semuanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bilang, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Ya, janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu dengan cepat karena kamu ingin menguasainya. Ya, Al-Quran itu bukan sesuatu yang harus kita kuasai secara langsung. Ya, Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang harus kita hafalkan, ya, wajib kita hafalkan dengan cepat. Enggak, ya. Bahkan para sahabat, ya, seperti Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, dulu kami para sahabat menghafalkan Quran itu susah, tapi menghafalkannya lebih gampang. Oke, menghafalkan Quran itu susah, tapi mengamalkannya lebih gampang. Nanti, ya, ada masa di mana umat ini gampang ngapalin Quran, ngamalinnya susah. Udah lihat? Kalau saya enggak, saya ngapalin susah, ngamalinnya apalagi. Tapi banyak orang yang gampang ngafal Quran, apakah terpancar sifat-sifat Qurani dari dalam dirinya? No, semoga bukan kita. Tapi kita melihat seperti itu. Ya. Sekarang banyak sekali, ya, kori-kori panutan. Ya, anak-anak muda. Saya tidak meragukan kedobitannya, saya tidak meragukan kesolehannya. Gitu. Tapi teman-teman sekalian juga harus selektif. Ya, jangan kemudian karena ganteng, karena bagus suaranya, lalu kemudian kita menjadikan dia sebagai idola. Ya, tidak. Tetap, ya, yang namanya panutan itu selalu Nabi Muhammad SAW, nggak ada gantinya itu. Ya. Adapun membaca Al-Quran, kita harus tahu bahwa Nabi pun punya sahabat bernama Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu ketika baca Al-Quran, ya, saat membaca untanya itu meringkik. Kudanya apa untanya saya lupa. Ya, bersuara pokoknya tidak tenang. Ketika dia berhenti baca, dia lihat untanya itu. Untanya diam. Dia baca Quran lagi, untanya gelisah lagi. Dia lihat lagi, untanya diam. Ya. Karena dia melihat keanehan, akhirnya tidak sengaja dia melihat ke atas, menengadah ke langit. Ternyata langit itu ada lingkaran-lingkaran putih. Besokannya kemudian Usaid bin Khudair bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau tanya nih. Jadi semalam saya tuh baca Al-Quran. Terus tiba-tiba unta saya tuh berbuat yang aneh. Gitu. Ya, unta saya tuh berbuat aneh. Nggak tahu dia kayak kena mental gitu ya. Atau unta saya tuh panik gitu ya. Tanya, panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa nggak? Terus
Oh gitu. Ya. Dan saya lihat langit itu, wahai Rasul, ya, di langit itu saya lihat ada seperti cahaya-cahaya putih. Itu kenapa ya? Nah, kata Rabi, ketahui loh, ya Usaid, jika engkau membaca Al-Quran sampai datangnya pagi, maka penduduk Madinah ini akan melihat malaikat. Jadi saking bagusnya bacaan Usaid bin Khadir, ya, itu malaikat berbondong-bondong pengen turun ke bumi untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Khadir. Insya Allah ya. Itu Usaid bin Khadir. Kalau kita dengar gimana itu? Kita dengar Syekh Misar Rasid aja, Masya Allah udah meleleh gitu ya. Kita di Makkah dengar Syekh apa namanya Abdurrahman As-Sudai sudah Masya Allah pengen rasanya ya Allah gitu ya, rindu sekali dengan Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau kita baca dengar bacaannya Usaid bin Khadir itu radhiyallahu an, Masya Allah gitu. Apalagi kalau kita baca langsung dari mulutnya yang mendapatkan wahyu, ya, maka kita rindu sekali ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya ini Masya Allah kadang-kadang ya kalau saya dengar qori itu ada seorang qori yang dapat sanad langsung ya turun temurun bisa membaca Al-Fatihah seperti apa yang dibaca oleh Nabi. Masya Allah, bacaannya luar biasa bagus. Pernah gak sih bayangin gimana kalau kita dengar dari Rasul langsung gitu? Ya Masya Allah ya. Jadi ini kemuliaannya Al-Quran. Makanya nggak ada orang yang kalau dia bisa baca Al-Quran dengan baik, dia bisa menghafalkan. Nggak ada orang mencuar bacanya pasti bagus gitu kan. Bacaannya luar biasa gitu, didengar manusia aja semuanya pada sungkan gitu ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, saya pengen nge-share materi, bisa nggak ya? Oh bisa. Nah, untuk sebagai pengingat saja ya, saya juga butuh diingatkan gitu ya. Kita tuh apakah sudah betul-betul punya pola interaksi yang baik dengan Allah? Terkadang apa yang kita baca dari Al-Quran itu apakah betul-betul sudah mengena atau belum? Ya karena sesungguhnya udah nazil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebetulnya adalah untuk menjadi penawar, menjadi syifa, menjadi obat. Ya, obat baik obat secara fisik maupun obat secara mental, obat secara hati dan seterusnya, ya. Obat secara apalagi perasaan, ya. Dan rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu adalah segala sesuatu kasih sayang yang memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi kalau kita minta rahmah kepada Allah kayak Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Kadang tuh kita merasa bahwa yang kita inginkan tuh yang terbaik buat kita, padahal belum tentu, ya. Yang dibutuhkan itu adalah yang kita apa namanya, yang kita butuhkan belum tentu yang kita inginkan. Bentar. Baik, lalu kemudian wala yazidu zalimina illa khasara, ya, dan tidak menambah apapun kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Jadi tentu saja bagi orang beriman, ya, Al-Qur'an itu menjadi penawar, menjadi kasih sayang, menjadi bentuk kasih sayang. Makanya Al-Qur'an itu isinya adalah apa-apa yang kita butuhkan, teman-teman sekalian. Bukan apa-apa yang tidak kita butuhkan, ya. Maka kalau kita baca Al-Quran kok rasanya kosong, kita baca Al-Quran tidak ada titik perubahan sama sekali, ya, tidak ada, ya, nggak merasa berubah dengan baca Al-Quran, ya berarti kita nggak butuh sama Al-Quran, ya. Jadi berarti kita tidak ada kebutuhan sama Al-Quran, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk mencari apa sih
pesan dari Al-Quran ini, insya Allah ya. Nah, makanya teman-teman sekalian teruslah mencari. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita tuh nggak berpengaruh apa. Jangan sampai hafalan Quran kita tuh nggak berpengaruh apa-apa, teman-teman sekalian ya. Kasihan. Capek-capek baca tapi nggak berpengaruh apa-apa. Ya, meskipun merasa kita tuh nggak ngerti isinya, nggak ada pengaruh apa-apa, tetap harus kita baca. Karena Al-Quran ini lebih daripada magic ya. Dia akan bisa memberikan perubahan secara signifikan kepada seseorang yang terus bersama dengannya. Dan tidak menambah apapun kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi orang yang zalim, orang yang tidak beriman itu nggak nambah apapun kecuali rugi dia baca Al-Quran itu. Ruginya gimana? Ya, segala sesuatu yang jelek-jelek itu ada pada dirinya dan dia sadar gitu. Oh, ini kok Al-Quran ini nyindir saya. Jadi saya teringat Mufti Ismail Meng, orang Zimbabwe ya, yang kemudian dia ibaratnya dihina-hina lah sama orang ateis. Jadi ketika di pesawat dia bilang ada sebelahnya orang ateis. Kemudian orang ateis itu bilang, kamu Muslim ya? Iya, kenapa? Saya tuh benci sama agama kamu. Duh, kenapa gitu bro? Iya, agama kamu tuh agama yang arogan. Agama kamu itu agama yang sangat radikal. Karena di dalam Quran, di dalam kitabmu, itu dituliskan bahwa orang-orang seperti saya tidak percaya dengan Tuhan. Itu akan masuk neraka dan mereka abadi. Gitu ya. Terus kata Mufti Meng, itu arogan menurut kamu? Iya, itu arogan sekali. Agama seperti itu arogan sekali. Terus kata si Mufti lagi bilang, bro, kamu ateis? Iya. Kamu gak percaya Quran? Enggak. Terus kamu kenapa marah-marah dengan Al-Quran? Berarti kamu percaya isinya. Berarti kamu yakin kamu masuk neraka. Gitu ya. Jadi kalau ada orang tersinggung, ya, dibilang kafir, ada orang tersinggung, dibilang masuk neraka, gara-gara dengar Al-Quran, dia berarti memang benar. Mereka itu merasa bahwa mereka itu salah. Ya. Berarti mereka itu merasa bahwa mereka itu yang akan masuk neraka. Dan mereka takut. Jangan-jangan di Quran yang benar. Gitu. Ya. Kalau ini mah kita tahu, kalau di sini mah nggak benar, Quran itu nggak benar, ya udah nggak usah takut. Ya. Kita tahu kitab lain nggak ada yang benar. Kalau kita nanti kemudian di kitab itu dibilang kita masuk neraka, nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Nggak usah panik, orang memang nggak benar, gitu ya. Nah, kalau ada orang yang marah, nggak boleh terlalu kasar dong, orang Islam ini mentang-mentang mayoritas, bilang kita semua minoritas masuk neraka. Ya kenapa sowan gitu? Ya memang begitu kata Allah, kata Tuhan saya begitu. Kalau kamu tidak terima, ya udah masuk ke Islam sini gitu. Ya, gitu. Terus kemudian teman-teman sekalian, Quran itu ada bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ya. Yang pertama adalah penjelas. Ini makanya tadi saya bilang, orang baca Quran mau muslim mau non muslim itu akan merasa dijelaskan, ya. Ya, akan merasa ada perubahan. Nah, ada bayanul linnas, ini bayan bagi setiap manusia, penjelas bagi setiap manusia. Jadi semua yang baca mau Islam mau bukan Islam itu pasti merasakan ada penjelasan di dalamnya. Wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, dan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi begini teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sehingga teman-teman kalau kita membaca Al-Qur'an itu cuma sekedar iya benar. Itu kita baru sampai sebatas kita manusia yang baca Al-Qur'an. Tapi kalau kita mendapatkan petunjuk menjadi titik tolak perubahan kita, ya ada perubahan-perubahan tertentu yang signifikan yang kemudian kita terima dengan membaca Al-Quran banyak-banyak, berarti kita sudah masuk ke fase kita akan menjadi orang bertakwa. Nah, makanya kalau baca Al-Quran baru sekedar tapi belum ada perubahan, belum ada apapun yang membuat kita tuh jadi maju, ya bacanya terus gitu ya. Karena kita masih dalam fase yang paling bawah dalam baca Al-Quran, yaitu fase kita mendapatkan penjelasan. Sebentar. Baik.
Dan ini teman-teman sekalian, ini kalau kita tuh ngapalin Quran tuh susah gitu ya. Mungkin kita tuh nggak menyesuaikan diri dengan iklimnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, nggak bakal disentuh kecuali orang-orang disucikan. Nggak bakal disentuh kecuali oleh orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah. Kita tuh mau nggak jadi diistimewakan oleh Allah. Makanya sediakan niat yang benar, ya, fisik, ya, tubuh yang suci ketika kita menyentuh Al-Quran. Jangan-jangan kalau kita lagi susah atau lagi malas baca Al-Quran, memang kita tuh nggak menyesuaikan hati kita, nggak sefrekuensi dengan Al-Quran. Ya, ini yang membuat mungkin kita jadi agak sulit. Nah, ini ya teman-teman sekalian, kadang-kadang ya betul, kalau saya itu kan sudah naik gunung ya. Naik gunung ini kata Allah Subhanahu wa taala, anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Coba yakin aja, Al-Qur'an itu kalau dikasih kepada gunung, ya kata Allah, itu gunung itu pasti akan tunduk dan terpecah belah. Itu segede gitu gunung, ribuan meter tingginya, ya. Dan nggak tahu volumenya kalau misalnya dilepas gunung itu berapa ton ya, berapa juta ton itu beratnya, itu pecah, hancur kalau misalnya Al-Quran itu turunkan kepada gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau Quran ini diturunin, dikasih kepada sebuah gunung, kata Ibnu Katsir, kalau misalnya gunung itu punya akal dan hati sama seperti manusia, ya, maka gunung itu la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Ya, kamu akan melihat gunung itu terpecah belah, tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Ketakutan kenapa? Ketakutan karena takut tidak bisa amanah dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan Al-Quran, tidak bisa mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Tuh gunung. Jadi gunung itu aja bisa hancur, bisa terpecah belah. Gimana manusia? Manusia ini ya nggak tahu lagi ya. Kadang udah dikasih tahu sama Al-Quran masih juga ngeyel. Ada yang menghafalkan Quran tapi ya tadi seperti tadi, ya malah dijadikan sebagai ajang ria dan seterusnya. Ya semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Dan ini teman-teman sekalian, kalau misalnya gunung itu ya, yang di sebelah situ itu Gunung Semeru, itu namanya Puncak Mahameru yang di belakang foto itu. Ya. Kalau misalnya dikasih Al-Quran itu hancur berkeping-keping. Ya. Jadi bagaimana kemudian kalau kita yang sebagai manusia yang mendapatkan Al-Quran, apakah kita kemudian takut? Apakah kemudian kita menjadi justru malah sebaliknya, ya malah menjadi berani, gitu ya? Dan teman-teman sekalian, ya kenapa sih ayat Quran itu bersambung-sambung ya, dan tidak runut? Ya, supaya ada perasaan cinta di hati pembaca. Ya, kalau baca tuh jadi penasaran, kalau baca jadi senang dan seterusnya. Dan menantang siapapun yang ingin menyerupai firman Allah. Oke, saya kira itu ya. Dan terakhir ini penting sekali ya buat kita kalau misalkan mau meraih keutamaan Lailatul Qadar, ingat baca Al-Qur'annya banyakin. Kenapa? Asyam wal Qur'anu yasfa'anil abadi yaumal qiyamah. Yaqul syam ayyu rabbi manatuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Ya, amalan puasa membaca Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Nanti kemudian puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka fayasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata juga Al-Qur'an, manatuhun naum bil lail. Fayasyafi'ni fi qal fayasyafa'ani. Ya. Jadi Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat. Jadi Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Ini kombinasi yang luar biasa, combo banget. Ya, makanya menjelang malam, kalau kita malam 10 hari terakhir, itu sebisa mungkin jangan tidur dan kita berdekat-dekat dengan Al-Quran dan sholat malam. Insya Allah, ya, ini menjadi syafaat kita di akhir kelak. Nggak ada lagi penolong nanti, ya, kecuali amalan-amalan kita. Nah, gitu ya. Itu ya menurut saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini terlambat dan sedikit sekali atau singkat sekali pada sore hari ini, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang memang ingin saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik atau lebih luas jawabannya, nanti mungkin bisa langsung tanya aja ke Instagram saya, langsung DM ya. Insya Allah saya terbuka. Yang penting kalau mau nanya follow dulu ya, jangan nanya doang tapi nggak follow. Datangnya cuma pas lagi butuh doang. Pas saya nggak butuh kita dicampakkan. Gitu ya. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz Zaki Ahmad Rifai yang telah memaparkan materi yang cukup bermanfaat pada agenda sore hari ini. Kemudian Hilmi, apalagi Hilmi? Oke, selanjutnya boleh nih satu pertanyaan buat dari peserta untuk Ustadz Zaki. Kita ambil satu pertanyaan dulu, nanti setelahnya teman-teman bisa langsung aja, nggak apa-apa di list dulu di kolom komentar pertanyaannya, nanti dari panitia bakal dikumpulin pertanyaannya, lalu bakal ditanyakan langsung ke Instagramnya Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Jadi boleh nih kita ambil satu pertanyaan dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya dengan format nama _ pertanyaan. Kita tunggu ya. Sampai 4.30 nih. Kita masih ada waktu. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Bakal dipilih satu. Jangan lupa untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan panitia di kolom chat ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa ya teman-teman, tadi dibilangin sama MC Rofif, jangan lupa isi presensinya. Ini udah ada yang tanya nih, Viv. Gimana nih? Kita pilih ini aja apa gimana nih? Boleh langsung ini saja Hilmi, tidak masalah. Oke. Boleh ya, izin saya bacain ya, kayak Ustadz ya. Dari Yahya Abdillah. Ustadz izin bertanya, apakah ada tips cara agar tetap semangat ibadah, terutama setelah Ramadan? Silakan Ustadz Zaki dijawab. Iya jelas ada pasti ya. Yang pertama pasti ya niatnya. Niat itu yang membuat kita terpengaruh apakah kita akan semangat beribadah atau tidak. Yang kedua adalah persiapan. Disiapin nggak? Jadi jangan segala sesuatu itu butuh persiapan. Persiapan ibadah lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Ya, mau naik gunung itu persiapannya lebih penting daripada naik gunung itu sendiri. Kalau kita gas aja lah gitu, nggak usah beli apa, nggak usah siapin makanan, nggak usah siapin logistik segala macam. Apa yang terjadi ketika kita di atas pasti keteteran kan? Ya, semua juga seperti itu. Ibadah juga kayak gitu. Ya, kalau kita pengen ibadah kita setelah Ramadan tetap baik gitu ya, ya disiapin. Apa aja yang disiapin? Ya pasti tadi, ya pastinya fisiknya, ya, pastinya juga fasilitasnya untuk ibadah, ya. Karena suasana itu juga membuat kita tuh lebih senang ibadah, ya nggak sih? Kalau tempat ibadah kita kotor, banyak teh cicaknya gitu misalnya, kita juga malas ibadah di situ kan, susah kita untuk khusyuk kalau misalnya tempat ibadah kotor ya, atau ya lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah selain persiapan adalah lingkungan ya. Apa yang harus kita lakukan adalah lingkungan yang mendukung. Kalau kita tergabung dalam satu lingkungan yang mendukung, yang sama-sama senang beribadah, ya pasti otomatis kita juga semangat ibadahnya. Ya, tapi kalau kita gabung kepada lingkungan yang tidak mendukung, yang tidak semangat ibadah, ya maka akan susah. Ya, lagi ketemu sama teman terus kita baca Quran dikit langsung cie ngaji. Ya, udah malas kan kayak gitu kan. Udah bete. Malas mau lanjutin ngajinya. Ya. Jadi seperti itu. Dan evaluasi. Nah, evaluasinya itu bukan dari sekarang ke dari setelah Ramadan dengan Ramadan. Evaluasinya itu bandingkan antara setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan. Ya.
Kenapa gitu? Ya karena pas Ramadan mah nggak bisa kita samain ibadahnya. Orang setannya nggak ada, ya ibarat main bola nggak ada backnya, nggak ada kipernya. Itu pas Ramadan, ngegolinnya gampang. Tapi sekarang nanti pas sudah habis Ramadan, setelah Ramadan, backnya udah balik, kipernya udah balik, ya lagi gacor lagi kipernya tuh. Ya makin susah kita ngegolinnya. Ya, jadi seperti itu kalau kita pas Ramadan beda. Makanya bandingnya antara setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan. Oh sebelum Ramadan saya gini nih. Berarti saya setelah Ramadan harus lebih baik lagi daripada sebelum Ramadan. Itu tandanya ada perubahan dari dalam diri kita dikarenakan adanya bulan suci Ramadan. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz Zaki atas pertanyaannya atau jawabannya, Masya Allah. Ngomong, buka dulu di sana. Iya Ustadz. Bentar lagi ya Ustadz ya. Sekali lagi. Oke. Oke Ustadz, Ya. berhubung Ustadz sendiri mungkin ada agenda lain, kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan. Sebentar. Ya kita ada foto bersama dulu sama Oke. Ustadz Zaki. Oke boleh. Dan sekaligus pemberian bikisan dan foto bersama ya. Oke. Dengan operator ditampilkan bikisannya. Bikinannya online doang ya? Oh. Iya. Ya ini bikisannya Ustadz Jazakallah. Ya nanti langsung filenya bakal dikirim langsung ke Ustadz ya. Sebelum dikirim diedit dulu tuh file itu. Zaki harusnya pakai Y. Ayo baik Ustadz. Rifai pakai V. Ya, Oke. nah gitu ya. Baik. Oke. Bisa lanjut di next. Dan ini ada Ini bener nih baru. Nah, ini yang benar ya Ustadz ya. Oke, selanjutnya ada foto bersama. Silakan teman-teman dan teman-teman partisipan yang belum on cam bisa on cam dulu. Kita mau foto bersama dulu untuk sore hari ini sebagai dokumentasi. Silakan teman-teman, yuk kita tunggu. Ayo teman-teman, kita tunggu sampai 4:35 mungkin ya. Kirain tunggu sampai buka. Ustaz. Oh ya teman-teman, boleh dilanjut juga pertanyaannya dengan format nama pertanyaan ya, Viv ya? Iya betul, Hilmi. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dikumpulkan oleh panitia dan akan langsung ditanyakan kepada Ustaz Zaki Ahmad Rifki. Ya, ditanyakan lewat Telegramnya langsung. Dan jawabannya insya Allah bakal kami share di grup kajian yang sebelumnya sudah dibuat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman on cam, kita mau foto bersama dulu ini. Kenang-kenangan ya. Bersama Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Yoi, kenang-kenangan dong. Kita mau pakai request gaya nggak nih, Viv? Boleh. Gimana nih Hilmi? Yang cocok. Berhubung sekarang mau lebaran, ada yang mau nyaranin kita gayanya ini aja. Gaya apa nih namanya? Gak tahu nama gayanya, gaya lebaran ya. Jadi teman-teman nanti posenya seperti ini ya. Ya, gaya lebaran teman-teman. Sebelum sekarang sebentar lagi mau lebaran. Alhamdulillah. Rendang. Allah. Masya Allah. Ayo teman-teman, masih ada waktu lagi. Yang mungkin belum siap-siap atau mau cuci muka dulu boleh, silakan. Tapi jangan lama-lama cuci mukanya ya, jangan mandi dulu. Ya, cuci muka aja. Oke. 4:33. Mungkin udah kali ya. Gimana nih, Prof? Boleh nih Hilmi, langsung disegerakan mungkin karena Ustadznya ada agenda lain. Oh iya, oke. Kepada petugas yang bertugas, bagaimana?
Oke, dihitung ya. Siapkan pose terbaiknya teman-teman. Pose apa ini namanya? Pose lebarannya. Selebaran. Ya, baik kita mulai di slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Teman-teman tetap dijaga posisinya. Soalnya teman-teman nggak tahu di slide berapa. 1, 2, 3. Oke, cekrek ini slide 2. Slide ketiga. Wah, slide ketiga sepertinya off cam semua nih. Gimana nih? Nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, slide 3. Kita foto profilnya aja. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Alhamdulillah sudah semua ya Hilmi ya. Sudah. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsira atas ilmu yang disampaikan pada kajian sore hari ini. Dipersilakan Ustadz apabila ingin melanjutkan agenda berikutnya. Oke, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz. Baiklah, berlanjut ke acara berikutnya yaitu pemberian penghargaan kepada peserta terbaik pada rangkaian gerhana ini. Selamat kepada Tina Dimas Prasetyo sebagai santri terbaik pada rangkaian kegiatan gerhana. Kemudian selamat juga kepada Uktina Nurul Afiyah sebagai santriwati terbaik pada rangkaian kegiatan gerhana. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa semangat dalam mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Selanjutnya sebelum penutup, kita akan melanjutkan ke doa. Kepada Akhina Leroy Akbar, kepadanya kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kita ada baiknya untuk berdoa dulu ya. Sebelumnya, mari istighfar dengan sebanyak mungkin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik Allahumma ala sayyidina Muhammad ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمين تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعالت على نصرة شريعتك فأثبت اللهم رابطتها وجندها واهدها سبلها وولاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih, saya kembali ke MC. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Khalid Roy, jazakallahu khairan, yang telah memimpin doa sebagai penutup pada sore hari ini. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Viv? Selanjutnya langsung saja kita closing ya. Sebelumnya saya selaku MC bersama rekan saya Hilmi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan banyak salah kata. Dan juga mewakili panitia lain bila acara sore hari ini belum begitu maksimal. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan teman-teman semua. Jazakumullah khairan.